Halo Bogorian, balik lagi di Bogorian Talks bersama saya Farhan, tempat di mana kita ngobrolin cerita-cerita dari kota hujan. Bukan soal siapa yang terlihat, tapi apa perjuangan proses di baliknya. Di sini kita bakal ngupas pengalaman atlet, pelaku usaha, UMKM, dan juga orang yang punya peran besar bagi kota Bogor itu sendiri. Karena buat kita Bogor bukan cuma soal kota, tapi cerita. Hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya akan menjadi kisah inspiratif buat kalian untuk kita kupas tuntas. Baiklah Bogorian Talks, kita sambut Kang Olen. Kang Olen dari RBS Group. Aduh, RBS Group nih ya. Boleh ceritain nih Kang Olen nih, RBS Group tuh apa sih nih RBS Group nih? RBS Group itu kayak grup usaha saya. Ya. Di bawahnya itu ada beberapa usahanya lagi. Ada penjualan material, Oke. ada jasa, ada juga di fashion kayak sendal wanita, tas wanita. Oke. Kita juga bakalan memperbanyak lagi sih nanti. Wah, berarti masih ada IO. masih belum puas di situ ya. Berarti bisa dibilang RBS Group ini tuh berarti ada dua divisi, mungkin divisi yang untuk atap ya, dan juga untuk fashion gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini kita lihat ada produk-produk fashion yang menarik juga ya. Ini salah satu produk dari RBS Group nih. Betul. Ini yang baru dari kita, ada brand dari Lawrence, ada juga dari Velore. Oke. Ini dari RBS Fashion. Oke. Ini semua kita bikin sendiri, homemade, industri lokal di daerah Bogor. Wah, tetap Bogor ya. Bogor. Tajuknya tetap kota kita Right, tercinta ya kan. Nah, jadi itu kan berarti kan Akang ada di apa namanya posisi inilah ya. Iya. Kita baru opening bahwa menceritakan bahwa sosok Akang nih ada di posisi ini. Nah, kita flashback nih Kang nih. Jauh nih. Untuk menuju posisi ini nih ya boleh ceritalah. Maksudnya dulunya tuh strugglingnya gimana, Iya. perjuangannya gimana, memulainya gimana, kenapa usahanya ini nggak yang lain, misalkan bikin donat Jeko atau apa gitu ya, kita nggak tahu ya. Sama jual gorengan. Iya, jual gorengan kita nggak tahu. Nah, mungkin bisa jadi kisah inspiratif buat teman-teman muda yang masih kebingungan untuk memulai sebuah usaha. Mungkin ini bisa menjadi satu acuan gitu loh, atau gambaran bagi mereka untuk bisa mengembangkan ide-ide mereka yang luar biasa, yang akhirnya punya koridor untuk serius dengan tujuannya gitu. Wah, panjang nih kayaknya. Panjang sih. Saya dulunya awalnya banget sih kerja sih. Bekerja. Saya masih kerja di retail. Nah, selesai dari retail saya mulai jualan kaos. Dulu kan Bogor itu lagi rame-ramenya baju-baju clothing tuh. Iya, baju-baju distro di mana-mana lah zaman itu lah ya. Saya coba peruntungan di situ. Oke. Nah, alhamdulillah perjalanannya nggak terlalu struggle waktu jualan baju-baju distro itu. Cuma di penghujung usaha itu saya ada musibah, toko kemalingan. Wah. Di Toko di Bogor juga? Bogor juga. Oke. Nah, setelah kemalingan itu karena momennya waktu itu Ramadan, saya menghabiskan modal di sana. Habis semua. Saya jatuh di situ, sudah punya anak, sudah punya istri, berpikiran pengen dapat uang cepat, gimana caranya, tapi kalau ngelamar kerja ke perusahaan lain saya harus ngabisin waktu, nunggu. Udahlah, nggak akan bisa kalau kayak gitu kan, apalagi waktu itu posisi udah punya anak. Saya kepikiran akhirnya kerja di proyek. Oke, maksudnya Di proyek daerah itu berarti Bekasi, apartemen, bangunan, ngebangun nih. Cuma saya sebagai kulinya di situ. Wah, serius? Awalnya kenek. Jadi connect tukang gitu, benar-benar connectnya tukang. Kenek tukang situ. Oh, luar biasa. Istri pun di situ mulai kerja lagi di salah satu retail Bogor juga. Oke. Dari kenek itu sempet juga awalnya tuh struggle banget karena 2 bulan pertama kerja saya nggak bayar karena mandora kabur. Wah, itu kisah-kisah klise di permandoran Indonesia itu ya. Itu. Iya. Proyek tuh begitu memang brengsek tuh ya. Iya. Nggak kebayar 2 bulan di awal proyek itu, alhamdulillah istri waktu itu udah bekerja. Oke. Tapi posisinya istri sama anak itu udah numpang di rumah mertua. Akhirnya kita nggak tidur di rumah kita sendiri karena untuk makan, untuk jajan anak, kebutuhan anak.
belajar dari proyek itu saya 3-4 bulan saya udah mulai bisa nukang. Oh, tapi nggak dibayar itu kan akhirnya dapat otot ya 2 Iya. tahun kan ya. Akhirnya daftar Dapat elemen ilmu. juara gitu. Dapat ilmu, saya akhirnya mulai nukang lah, ngikut mandor yang baru. Oke. Setelah dari situ saya kenal sama beberapa supervisor, staf-staf lapangannya proyek tersebut. Ada beberapa borongan yang kosong mandor. Oke. Disitulah saya mulai ngeborong. Saya di situ mulai ngeborong. Ada lowongan kerja di salah satu kontraktor di proyek tersebut Oke. sebagai supervisor. Dari situ saya sempat pindah ke beberapa perusahaan kontraktor juga. Terakhir project manager, lebih terakhir lagi saya sebagai project koordinator. Oke. Jadi di HO saya ngatur semua proyek aja gitu. Oke, berarti project yang jalan apa aja nih, Betul. ngaturin plus setoran kurva S-nya, progresnya Ah, gimana, bener, ya bener. kan? Sampai tahu kurva S ya. Iya. Karena saya juga pernah sama, posisinya pernah sama di situ, ya kan? Nah, Ya kan, meeting ya nggak apa gambarnya, S-plan drawing dengan S-build drawingnya sama, ya kan? Kayak gitu. saya ada kendala di naik pesawat sebetulnya. Kalau di kontraktor itu kan kita sering sering naik pesawat kemana-mana. Bagian Ya. ininya jangan dicontoh ya, naik pesawat nggak apa-apa, aman, aman naik pesawat aman. Kalau takut bisa belajar dulu naik kapal-kapalan di Taman Topi ya. Karena kalau di kontraktor itu kita kalau di proyek itu mungkin untuk staf ke atas ya, itu kita bisa tiap bulan. Karena kan- visit tight ya. Benar, karena kan proyek waktu itu zaman periode presiden sebelumnya kebanyakan kan pembangunan di luar Jawa ya, Oke. di luar Jabodetabek. Jadi mau nggak mau hampir setiap bulan bolak-balik pesawat, kalau enggak nah ketemu keluarga tuh. Karena bisa lama di sana, bisa 2 tahun setahun kita di setiap proyek tersebut. Oh, tapi biasanya kalau orang yang main project itu nemplok di Kalimantan, ada istri Kalimantan. Nemplok di Lampung, ada istri di Lampung. Ini ada gitu aja nggak? Mumpung kita yang jadi yang paling pertama tahu nih. Saya mau jawab jujur tapi istri nonton. Oh, istri Nanti nonton. Nanti aja ya. Daripada gua repot ya. Ada ring satu pengawalan ketat nih. Daripada gua repot ya kan. Ya kan? Nah, Itu kebanyakannya gitu ya kan. Tapi yang ini alhamdulillah enggak gitu loh. Jadi ya lanjut Kang, lanjut ya. Nah, beres dari situ kan udahlah kayaknya nggak bisa deh saya naik pesawat lagi. Cuma mau usaha apa lagi ya. Nah, sebetulnya dari saya bekerja itu saya juga sempat buka usaha beberapa juga. Oke. Saya sempat dulu zamannya tembakau linting tuh. Hah? Saya jualan tembakau linting itu di Bogor sampai 8 toko. Tingwe itu namanya ya. Nah, iya, Iya. tahu terus ya. Nah, setelah terakhir usaha saya waktu saya masih sambil bekerja itu jualan sepatu sendal bayi, nyambung ke sini nih. Oh, Saya jualannya di oke. online juga di marketplace. Nah, setelah saya berhenti total bekerja, saya memikirkan usaha baru apa yang saya tahu banget basicnya, saya tahu banget pemasarannya, saya tahu banget produknya nih. Dan kayaknya ini bidang saya banget, walaupun Oke. saya nggak terlalu percaya diri karena waktu itu posisinya modal juga kan Ya minim lah ya. kayaknya ini gede deh. Hmm. Cuma kalau saya lihat di tes nyalinya kan ada beberapa kenalan Iya. di sebelumnya. Kira saya mulailah dijual material untuk Supply ke project. project doang Melalui waktu kenalan itu ya. Betul, saya kerjasama sama beberapa pabrik. Nah, waktu itu mulainya dari kontrakan sepetak deket rumah karena kan dulu rumah masuk gang. Oke. Jadi dulu tuh ada daerah Bogor tuh Bojong Menteng, dia udah masuk gang kecil. Nah, kontrakan nama rumah saya masuk lagi ke gang kecil. Oke. Nah, kalau bukan karena kita kenal lama mungkin nggak akan ada bisa orang yang mau kerja sama tuh di situ tuh. Ya, Atau orang yang percaya, siapa karena yang udah percaya? kenal lama, udah ada trustnya. Nah ini penting nih, ini pondasi bahwa kita tuh walaupun dalam kondisi yang sedang susah, kalau memang kita punya nama baik, punya trust ya, orang juga pasti akan percaya untuk ya menganggap kita sebagai apa ya? Ah ini invest nih, gue enak nih invest sama dia gitu ya. Lebih ke situ kali ya Kang ya. Iya, lebih ngelihat dari potensi kita kan, kalau didukung seperti apa. Nah, dari situ alhamdulillah ada sedikit saya nyimpen modal dari keuntungan jualan. Saya mulai nyewa kios kecil Oke. di daerah Ciapus sama di Darmaga 2. Iya. Nah, nggak lama kemudian alhamdulillah berkembangnya usaha, saya mulai pindah karena butuh tempat yang besar, karena material itu kan panjang-panjang dia. Iya. Saya jualan atap, jualan baja ringan, besi dan lain-lain lah.
Tapi penjualan saya itu nggak saya kayak buka toko sebetulnya. Iya. Jadi kayak nyuplai ke toko-toko, nyuplai ke proyek-proyek atau kemana lah. Lebih ke apa, kayak distributor? Distributor ya. maksudnya sebetulnya. Nah, saya pindah ke Parung yang membutuhkan tempat lebih luas. Nah, di Parung itu awalnya ngontrak. Awalnya ngontrak. Cuma alhamdulillah Allah kasih kemudahan, doa dari orang-orang yang tersayang, orang tua, anak, kita beli tempat itu. Karena waktu itu yang punya tempat minta kita pindah. Karena dia mau jual, sedangkan kita udah cocok sama tempat itu karena pengirimannya kalau daerah Parung itu terus kita ke Jakarta. Gampang. Jadi sayang banget kalau itu, ya udahlah kita waktu itu maksain sih belinya juga. Nah, setelah itu cobaan namanya usaha ya, selalu ada cobaan detailnya ya, jatuh bangun, ditipu orang, nah dibawa kabur uang, dihianatin orang terdekat, ya, udah gojang ganjing lah. Biasalah itu. Gojang ganjing lah itu. Ya. Tapi alhamdulillah selama proses kehidupan ini yang paling berperan penting mungkin istri sama anak ya. Saya posisi kalau nggak ada istri sama anak udah gila di episode pertama waktu distro kayak gila di episode pertama. Ya itu alhamdulillah ada pegangan, selain kita punya pegangan agama, ada istri, ada anak itu sebagai penguat kita. Kalau kita tuh harus bertahan, kita harus kuat. Apalagi ketika kita lagi jatuh, kepercayaan itu tuh hancur ya. Hancur. PD itu hancur lah. Wah, ketemu orang nggak bisa. Saya minder seminder lah ketemu orang waktu itu. Kayak apa ya? Apalagi kan kalau orang usaha zaman sekarang tuh beda kayak orang usaha zaman dulu. Kalau orang usaha zaman dulu, lu bangkrut, udah bangkrut. Kalau orang mau usaha zaman sekarang, selain lu bangkrut, lu akan ninggalin utang tuh rata-rata sekarang. Itu kan akan menyebabkan stres berlebihan. Iya. Ya, cuma waktu itu setiap jatuh saya selalu menghilang. Dari pertemanan, dari keluarga. Menghilang tuh apa tujuannya? Untuk ngebangun lagi percaya diri? Betul. Atau konsultasi sama Ki Joko Bodo atau siapa gitu kan, kita nggak tahu ya. Saya kalau ketika lagi jatuh ngebangun kepercayaan diri itu saya ngilang dulu, nggak ketemu orang yang saya kenal, saya ke tempat yang baru, pekerjaan yang baru atau usaha yang baru. Kayak waktu itu saya langsung ke Cikarang, saya langsung ke Batam, saya langsung pindah kemana. Makanya saya waktu itu jarang kerja di Bogor. Saya kerja di Bogor itu pertama kerja, sama ini terakhir usaha ini. Selebihnya saya kebanyakan di luar kota. Jadi digemblengnya itu pas lagi di luar kota ya, digembleng, belajar ngebangun lagi percaya diri, kemudian mulai lagi berani untuk nge-approach teman-teman, misalkan manufacture, bisa nggak gue jadi distributor produk lo atau gimana, atau gue mau bikin brand sendiri untuk nge-supply apa yang gue bisa gitu ya. Ya pasti stepping stone-nya gitulah ya, arahnya pasti akan selalu seperti itulah. Nah, setelah menurut saya ini sudah cukup berkembang, saya tinggal menguatkan usaha yang di material tersebut. Saya kepikiran, saya dulu sempat jualan di marketplace fashion, cuma waktu itu sendal sama sepatu bayi. Kebetulan waktu itu teman sudah berjalan usahanya di sendal, namanya Cielo ini ya. Cielo. Jadi ini brand lokal nih. Iya, alhamdulillah. Nah, itu usaha tersebut tuh sebetulnya udah jalan dia. Dia udah jalan, udah berkembang. Cuma ngajak saya untuk gabung di situ. Gimana lu mau tertarik nggak nih beli sekian saham? Chip in lah, chip in yuk. Gitu ibaratnya. Ayo kita major. Dari situ saya mulai bikin brand baru kayak Lawrence, Velor, tasnya ada Velor, ada Joya, itu semuanya kita jual di marketplace. Kita juga ada jasa kayak project itu kayak jasa pemasangan atap, ya macam-macam lah. Roofing ya, roofing. Juga Ulin Organizer. IO-nya apa nih? Ulin Organizer kita tuh untuk biasa bikin acara. Contoh kita terakhir baru bikin acara di sekolah untuk pertandingan turnamen ML Bogor. Di Borces. Pertandingan apa? Pertandingan turnamen Mobile Legend. Mobile Legend. Genjit lah inceran kita. Waktu itu pertarungan antara sekolah SMP SMA se-kota dan Kabupaten Bogor.
Jadi banyak ya cerita untuk Betul ya, kalau lengkapnya mah banyak. iya, menarik banget sih ceritanya nih. Apalagi- Tapi udah keringetan, tegang apa gimana nih? Kayak refreshment dulu nih ya, minum yang seger-seger boleh lah ya. Boleh, 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 Boleh boleh, ya, boleh. minum dulu. Boleh dong, minum yang seger-seger dong. Gimana? Pelayan? Kok kopinya diganti teh? Kopi diganti teh. Wah, apa nih? Ini berhubung kopi lagi saya oh, aduh, ini nggak boleh. Nuhun, ah. Makasih. Makasih. Siap. Minum Kang. Jadi itu cikal bakal si RBS Fashion tuh ada karena memang Ada. ya ada panggilan yuk bantu merch di Cielo nih, bantu chip in dan lain-lain gitu. Akhirnya jadi sampai sebesar sekarang akhirnya punya brand-brand lain kayak Zoya, Nita, ya kan, segala macam. Ini juga udah cantik-cantik begini, zippernya apanya udah plating. Udah pakai stiker udah pakai slating coil, aksesorisnya serius. Berarti udah lama nih established di Shopee nih ya atau di Kalau di- Tokped atau di toko-toko online itulah. Kalau di marketplace ini kalau Cielo ini udah berjalan selama 3-4 tahun sebelum kita major ya. Oke. Tapi untuk produk-produk baru yang lainnya ini sudah berjalan di sebelum bulan puasa. Oh. Startnya ya. Oke. Kemarin juga kita sekarang juga mulai kita aktif di event-event untuk ya Jadi memperkenalkan display produknya. gitu ya ke acara-acara apa nih perumahan apa gimana gathering perumahan Iya. atau ada acara di mall apa buka booth di mall? Kalau di mall mungkin rencananya ya. Iya, kayaknya biasanya kan banyak tuh ya buka-buka produk di mall tuh kan dia display akhirnya all price misalkan 140.000, oh dikerubutin tuh rame tuh kan. Justru kalau yang pernah di mall itu dulu produk kita yang atap. Oh yang Kita sempat atap. selalu suka buka bazar kayak atap rooftop nih. Itu ada tuh yang beli. Ada selalu ada dia. Nah, ngomong-ngomong atap nih sebentar nih. Coba. Den, atap Den. Nah, Lo lagi. Aduh. Ini atapnya nih. ini atapnya. ada dari material Iya. Oh, jadi ini UPVC ya? Iya, ini brand kita sendiri, atap UPVC double layer. Double corrugated betul, layer. dengan tebal 10 mili. Ini kenapa atap UPVC unggulan kami? Karena dia anti panas. Oke. Anti panas, dia kalau hujan gak berisik, terus tahan lama. Garansi aja kita kasih sajikan 20 tahun. 20 tahun 20 nih. tahun. Jadi buat teman-teman nih yang sekiranya udah biasa pakai merek yang ron-ron itu ya. Ini juga nih brandnya nih boleh dilihat nih, Roof Coat. Ya Nggak ini kalah saing lah. nggak kalah saing lah, Nggak dia kalah produk asli saing. anak bangsa. Nah, Orang Bogor. Jadi buat teman-teman yang lagi renovasi rumah nih atau bikin carport, bikin garasi, kandang ayam, kandang bebek, nah boleh, nih. boleh, Berapa boleh. bulan nih, dia nggak panas nih. Kandang tuyul boleh. Kandang tuyul ya. Nah, selain ini sebetulnya kita ada produk lain juga yang brand kita sendiri kayak bajaringan. Bajaringan kita ada merek RBS Trust. Airbestra. RBS Trust. Jadi ya dikit-dikit kita ngeluarin produk-produk kita sendiri lah. Nah kebetulan ini pun atap tuh kita ada double layer, ada single layer, Single layer ya, lebarnya pun variasi. Iya. Ini Jadi bisa- ini warnanya hanya putih aja kan? ada putih, biru, abu sama translucent. Oh, oke. Cuma kita bisa warna lain. Kalau warna lain itu mungkin custom masuknya. Saya misalkan pengen warnanya sama kayak motor saya gitu warnanya. Boleh, bisa. Cuma kita butuh pre-order. Oh, gitu. Karena kalau custom gitu Tapi ada minimum ordernya ya, ada minimum ada ya? minimum order. Tergantung kalau yang warnanya mudah, mungkin minimum order paling 500 meter lah. Oke. Tapi kalau yang agak susah ya di atas 2000 meter. Wah, cuma buat pengusaha-pengusaha atau buat arsitek-arsitek nih ya nggak, yang mau lagi dapat project buat cafe, buat coffee shop ya. Boleh lah dipakai produk ini nih ya nggak. Lama-lama ntar ada RBS Semen kayaknya nih. Boleh kalau Ya kan? kedepannya. Kayak MU lah gitu ya, buat Ya, buat iya, aci-aci dan lain-lain ya. Bener. Wah, ini teman-teman nih, ini ceritanya menurut gue ya Lalu ini kita taruh mana nih? benar-benar menarik. Kenapa? Karena mulai dari, gue akan bilang ya, mulai dari Minus. nguli, bayangin nguli bangunan, jadi kenek, jadi tukang, kemudian bertemu dengan teman-teman lama yang percaya, yang pernah capek sama-sama, akhirnya
keluarlah ide gitu untuk membuat sebuah brand dan akhirnya ya dimudahkan. Tapi balik lagi itu menjadi sebuah kisah inspiratif karena dukungan keluarga sendiri itu ya. Tapi biasanya gini loh, ketika kita jatuh tuh ada keluarga yang seneng kita jatuh, ada keluarga yang sedih kita jatuh, ada yang support. Nah ini dalam hal ini yang Kayaknya paling banyak yang seneng sih. banyak yang seneng ya. Seneng deh kayaknya. Banyak Kalau yang boleh seneng. jujur ya. Oh gitu. Kayaknya. Tapi biasanya gini, ketika Akang jatuh, banyak yang seneng Akang jatuh. Ketika Akang sukses, lebih banyak lagi yang ngaku jadi saudara. Banyak yang lebih seneng juga. Iya. Tiba-tiba, tapi justru saya keluarga jauh. Menyikapinya gimana tuh? Apa lo jadi kayak dendam? Lo liatin ya, gua sukses, gue nggak akan kenal sama lo nih. Oh enggak. Apa gimana gitu? Enggak. Kalau saya ketika orang melakukan hal kurang nyaman ke saya atau hal buruk ke saya nggak pengen kayak ngelakuin yang sama kayak mereka memperlakukan itu ke saya. Oke. Karena saya pun tidak suka diperlakukan seperti itu. Oke. Saya tuh balas dendam tuh kayaknya emang harus sih ya. Iya. Cuma caranya saya itu adalah saya akan memperlakukan dia lebih baik dari apa yang saya harapkan dulu diperlakukan baik oleh mereka. Dengan cara yang mungkin saya rangkul dia. Karena dulu tuh sebetulnya keluarga yang paling jauh yang paling mendukung saya. Timbang keluarga yang paling dekat. Waduh. Keluarga yang paling dekat yang mendukung saya. Balik lagi ke pondasi saya, anak istri. Tisunya kan kalau mau nangis nggak apa-apa. Kalau mau nangis jidat ya. Siapa tahu saya jadi sedih nih. Ceritanya nih. Ini bukan curhat loh, ini. Oke, Aduh. Jadi pasti ada ya begitu Maya. Pasti. Kita tinggal nyikapinya aja gimana gitu ya. Kalau orang usaha itu kan, kalau orang jatuh itu sedikit yang kasihan. Orang lihat. Justru kalau orang lagi usaha, kebanyakan orang tuh kalau ngelihat dia jatuh, orang lain tuh pasti lebih seneng. Mampus lu, siapa suruh lu usaha itu? Iya. Ketimbang, ya Allah kasihannya usahanya itu enggak. Gue beli deh produknya deh. Nah, kayak zaman kita COVID lah ya nggak? Itu menurut gue zaman COVID tuh kelihatan tuh kekentalan kekeluargaan, kekentalan kerabat kayak yang dia buka ini, gue beli deh, gojekin, gue buka ini, akhirnya bisnis unitnya ke support gitu loh. Gitu loh. Sebetulnya tetap sih orang-orang yang penting di hidup kita yang sangat-sangat mendukung, sangat-sangat ya berperan penting di perjalanan akhirnya mau nggak mau mecut kita untuk jadi kita. lebih. Apalagi dulu saya punya contoh ya. Saya dulu punya contoh ayah mertua. Itu saya sangat sayang banget lah. Memang beliau sudah meninggal. Dia itu sosok yang ulet, tekun, orang yang sabar, orang yang sayang. Nah dulu sebetulnya saya bisa kemana-mana keluar kota dengan santainya ya. Karena anak istri saya itu dulu ada mertua, dari si ayah itu yang ngejagain. Diurus lah ya. Diurus. Nah dia tuh sebetulnya sosok figur yang benar-benar nomor satu. Yang inilah contoh yang bakal saya contoh di kehidupan saya. Ini role figure gua nih, betul, role model gue nih. Betul. Kalau untuk dukungannya kayak dari orang tua, selain dari anak istri ya. Dari mertua yang ibu, terus ya adik ipar, kakek ipar, mungkin ya saudara-saudara kayak tante, mbak dari mama kan, adik-adik mama itu juga ngedukung saya banget. Ya, apalagi kita ini paling diandelin ya kalau di keluarga mama ya. Betul. Jadi kayak jatuh terus kita larut itu nggak bisa. Kita harus benar-benar bangkit. Nah, bangkit itu mancingnya ya ngeliat sekitar. Kalau kita diem aja, kita akan stuck di posisi itu. Oke. Berarti kan jadi buat teman-teman nih pesannya kalau misalnya ada kerabat, keluarga yang sekiranya lagi jatuh. Dari kisah ini cobalah untuk bisa merangkul, mensupport apa sih yang bisa gue bantu sedikitnya. Bener nggak? Karena kan apalagi kita udah rumah tangga gitu, udah tahu kondisinya misalkan tokennya bunyi, apanya berasnya nggak ada, bener nggak? Itu setidaknya kita nggak bantu, gue kirim tokennya, lo ada telur nggak di rumah gitu loh. Itu hal sepele sebenarnya ya, tapi ya dirangkul lah. Kenapa? Karena orang seperti itu pasti ketika bangun ya nggak, nanti tidak akan lupa gitu biasa gitu. Nah, setelah udah di sini nih Kang nih, udah di posisi sekarang nih, ya,
pencapaiannya apa sih yang paling membanggakan buat Akang nih? Apa sih Pencapaian pencapaian? Iya, pencapaian yang paling ngebanggain itu apa? Kayak orang kan misalkan gue udah ngeberangkatin orang tua haji lagi, gue udah berangkatin orang tua umroh lagi, gue udah beliin rumah buat orang tua gue lagi, apa ya? Apa pencapaian Akang yang menurut Akang yang paling bikin merasa bahwa usaha ini berhasil gue jalankan dan gue memberi banyak faedah dan manfaat buat orang sekitar gue dan keluarga terutama. Pencapaiannya ya nggak capek-capek banget sih. Iya. Capainya ya paling alhamdulillah udah untuk diri sendiri udah punya beberapa rumah, kendaraan, ya kan. Kalau untuk orang tersayang kayak mama kita udah renovasi, sudah ngangkat derajatnya, sudah macam-macam juga. Tapi yang paling membanggakan adalah ketika saya bisa ngelihat orang-orang yang bekerja bareng-bareng sama saya, dia bisa membeli sesuatu. Kayak kendaraan, apapun itulah. Sederhananya handphone, atau mereka berlibur. Terakhir juga saya ngeberangkatin karyawan ke luar negeri kan. Ya itu sebetulnya itu yang lebih menyenangkan. Karena kalau sifatnya ke keluarga adalah kewajiban. Pencapaian tersebut diberikan karena kewajiban. Tapi kalau berdasarkan kebanggaan, kesenangan adalah ketika melihat orang yang kerja bareng sama kita, dia juga bisa membeli apa yang dia inginkan. Gitu. Jadi kita ada kontribusi juga di situ. Ya, alhamdulillahnya beberapa karyawan juga ada yang udah punya mobil, motor impian, atau ya ada yang gadis sudah impian, beli rumah. Ada yang punya gadis impian, udah ada. Belum ada. Belum ada. Akang gadis impiannya udah tercapai ya? Sudah tercapai. Kalau teman-teman ya banyak yang udah tercapai, banyak yang lagi farming lah. Farming. Ya. Nah, di RBS Group sendiri ini udah berapa total karyawannya nih? Total itu kita baru 70-an ya. 70-an ya? 70-an kita. 70-an itu 40 di Parung, 30-nya di Pagelaran, di RBS Fashion sama di RBS Red kan. Wah, berarti udah sangat memberi dampak nih ya buat lowongan pekerjaan. Makanya saya bilang ketika doa dari karyawan-karyawan itu ya kan, dukungan dari keluarga, makanya usaha ini jadi berkah dan skyrocketing kalau menurut saya gitu. Kedepannya pasti akan jadi naik. Betul, dan kita juga pasti ngutamain yang paling dekat. Iya, betul. Paling dekat, tapi kita juga ngeliat ini bagusnya ditaruh di mana. Iya. Kita juga nggak sembarangan. Kalau saya bagusnya taruh di mana Kang nih kira-kira? Taruhnya jadi apa ini? Ini kan ngomong lagi dekat ya, ngomong lagi dekat nih. Katanya orang dekat. Lagi dekat nih, dekat banget. Jadi brand ambassador kali ya. Brand ambassador kemana-mana saya bawa atap. Kalau enggak saya tapi pakai tas, sepatu cewek. Gak apa-apa. Sekarang laki-laki banyak jadi-jadian. Ya kan? Kalian saksi ya, saya jadi brand ambassador ya. Siap. Gitu loh. Siap. Nanti kalian juga kalau misalkan mau beli atap yang produk dari RBS Group nih, kayaknya kalau melalui Bogoriantos ada diskon ya harusnya ya. Pasti. Iya tuh. Itu bisa kunjungin kita juga. Nah, di mana tuh? Kalau untuk offline-nya kita ada di Parung. Offline-nya ada di Parung. Ada, dan di Pagelaran juga kita ada. Tapi untuk di online-nya kita tersedia di marketplace, semua marketplace ya. Nggak usah disebutin juga, pokoknya semuanya ada. Gitu. Dari material, dari yang fashion kita. Nah, dari media sosial juga bisa. Semua media sosial kita punya. Website pun tinggal diklik aja, apa yang tersaji di sini tinggal diklik pasti muncul. Wah, nanti kita kasih buat teman-teman linknya, semua detail sosmednya dan juga marketplace-nya nanti di komen ada saya kasih semua. Jadi nggak usah khawatir ketinggalan atau nggak tahu informasinya gitu loh. Tenang aja. Saya sebagai brand ambassador tidak akan tinggal diam kok. Udah mulai kerja ya. Iya, udah mulai kerja. Brand ambassador udah mulai kerja. Kerjaannya ke branding memang, nggak apa-apa. Buat nge-boost up sales ya kan. Orang saya ketawa-tawa terus itu. Iya. Soalnya terancam posisinya. Posisinya terancam dia, ya kan. Wah, itu menarik sih. Jadi udah 70-an lebih, terus ada 2 cabang ya, yang fashion dengan juga yang atap material project. Jadi, nah project terbesar tuh pernah ngehandle apa Kang? Bikin hotel kah, bikin villa kah, nyuplai materialnya atau apa gitu berarti? Kita bikin villa kayaknya udah sering, bikin gedung juga udah sering, gudang, pabrik juga udah sering. Tapi kita fokus
untuk saat ini kita spesialis di atap bangunan. Jadi ini karena ini brand sendiri, production juga ke pabrik ibaratnya gitu kan. Berarti memang udah semua sertifikasi, standarisasi udah TKDN, SNI, TKDN semua nemplok semua udah ya. nemplok semua aman pokoknya. Siapapun yang kadang kan proyek, apalagi proyek instansi pemerintahan itu rata-rata dia butuh TKDN. Betul. Kita ada. Jadi ini udah nasional nih si atap ini. Kita sudah pernah ngirim keluar juga malah. Oh ya. Kita pernah ngirim ke Australia, kita pernah ngirim Malaysia, Papua Nugini. Wah luar biasa nih. Ini sih saya jadi bangga jadi brand ambassadornya nih. Ya. Hah? Cuma minusnya di kurang terkenal aja. Ya, nanti kita bikin terkenal. Bantu terkenal ya. Iya, bantu terkenal ya teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang nih berhenti beli merek yang belakangnya ron-ron nih, beli aja yang atapnya kayak begini, ya kan? Supaya saya makin terkenal, ya kan? Biar makin panjang kerjasamanya Iya, nanti, BA-nya. Biasa ini asli. Jadi memang semua itu bukan karena kebetulan ya, karena memang ada figur yang ternyata ulet yang harus bisa jadi contoh ya kan, bahwa ada dukungan dari keluarga, dari istri, kemudian kita lihat anak-anak kita growing dengan proper ya kan, dengan pendidikan yang oke, itu bikin kita jadi pengen lebih maju lagi nggak sih, bener nggak? Pasti kan ya naluri provider gitu kan ya, naluri bapak-bapak kan ibaratnya. Justru dulu yang pengen banget saya usaha maju, benar-benar mendukung banget sebetulnya dulu banget sebelum nikah. Sebetulnya bapak saya sendiri almarhum. Oke. Ini saya cerita sedikit ya. Ah, Saya kan banyak kami, tuh nggak apa-apa, kami kan? 5 bersaudara nih. Tisu masih banyak. Kebetulan yang paling baik saya nih, Ah, alias paling nakal. Jadi dari 5 bersaudara ini yang paling tidak dekat sama papa tuh justru sebetulnya saya. oke. Karena saya yang paling jarang tinggal di rumah, sering konflik. Karena kan dulu kan mama papa sudah berpisah kan. Karena saya dulu sebetulnya lama tinggal di Priuk sama mama. Papa tuh di Bogor. Oh, jadi anak Priuk nih ya, anak Cilincing nih. Nah, dengan istri yang di Bogor ini papa tinggal di sini. Nah, sebetulnya dari dulu pengen saya usaha papa. Karena sebetulnya papa tuh pengen usaha tapi papa sudah nggak bisa. Udah ilmunya udah nggak ada lah. Oke. Waktu dulu jualan baju distro itu sebetulnya bener-bener pengen ngemodalin, pengen support itu sebetulnya papa. Cuma waktu itu saya nggak terima. Karena kan saya sama papa ini lebih banyak berdebatnya lah ketimbang kita. Kadang kita makan aja saking saya sama papa sering berdebat dan tidak terlalu dekat kan, kita karena Malas semeja lah gitu ya. jarang tinggal bareng dulu tuh, karena saya kan lama tinggal mama kan. Makan semeja aja saya kaku. Ini papa datang aja saya langsung masuk kamar. Papa tuh datang kan Sabtu Minggu. Nah dulu tuh papa yang banget yang pengen saya buka usaha, enak usaha apa aja. Nanti papa modalin, kita usaha bareng-bareng. Ini pokoknya kamu butuh berapa, pegang, kamu jalanin. Nanti kita tinggal bagi-bagi. Bahkan dulu tuh sampai saya disuruh tinggal di rumah. Di rumahnya papa di Bukit Cimanggu City. Wah. Cuma banyak berpikirnya itulah mencegah Konflik mulu kan. Nah nggak lama kemudian ya papa meninggal akhirnya. Setelah papa meninggal itu saya baru tahu bahwa saya sayang banget sama dia. Oke. Ya Bahwa terlepas. seorang bapak tuh punya caranya sendiri nih buat ngegembleng anaknya. Betul. Karena nggak tahu lah papa tuh kenapa bisa paling percaya sama saya, padahal saya ini yang paling nakal. Harusnya saya itu orang yang paling nggak bisa dipercaya lah. Iya. Karena adik kakak ini, wah saya yang paling nyeleneh lah. Cuma nyelenehnya saya adalah nakal biasa, bukan nakal yang merugikan orang tua ya. Tapi papa itu yang selalu percaya sama saya dari segala duit, apapun itu ya, misalnya segala sesuatu, nyimpen barang, nyimpen surat, itu pasti ke saya. Anehnya di situ. Terus papa itu sama saya tuh kita nggak pernah berbicara kayak anak sama papa. Tapi ketika saya sakit tanpa saya ngomong, orang yang tahu pertama kali itu papa. Tanpa saya ngomong si papa tuh pasti tahu tuh papa tuh. Nanti dia kebiasaannya nih malam-malam mijitin saya. Itu sampai pagi. Nggak berhenti tuh. Kadang digini-giniin sama dia tuh. Oh, biar saya panas ya. Iya, itu sampai Jangan-jangan pagi. merpati putih atau sampai Nusantara dulunya.
Bisa jadul gitu. banget lagi. Nah itulah. Jadi ketika papa meninggal saya baru sadar. Oh ini sayangnya saya sama papa, sayangnya papa sama saya, kita punya cara yang benar-benar beda Iya. dari orang lain. Iya. Di balik itu kayak sayangnya saya suka khawatir kalau papa ini nggak berobat. Karena papa ini lebih percaya ke, ya bagus juga sih sebetulnya, cuma saya lebih waktu itu lebih percaya ke rumah sakit. Sedangkan papa ini pengennya ke alternatif. Sedangkan saya waktu itu nggak, pak kita ke dokter, ke rumah sakit, nanti saya yang antar. Apa. Saya lebih cerewet di situ karena nggak tahu ya, itu timbul sendiri kepedulian itu. Nah papa itu peduli dengan saya adalah, sayangnya dia adalah dengan memberikan kepercayaannya kepada saya, dan dengan selalu sebetulnya perhatian dengan caranya sendiri. Ketika papa meninggal ya saya baru sadar bahwa ya sebetulnya saya sayang. Ya nggak ada anak yang nggak sayang sama orang tua, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anak. Jadi ya itulah maksud saya, ini jadi perjalanan yang menarik nih buat teman-teman, bahwa dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman, dan juga bagaimana kita menyikapi ketika kita hilang percaya diri, itu kita harus buru-buru bangkit dalam dalam keterperosokan itu, supaya tidak lama-lama menjadi penyakit ya. Jadi akhirnya jadi hilang kepercayaan diri kan, itu bahaya banget gitu dalam kondisi seperti itu. Nah, karena hari ini kita kedatangan sosok yang inspiratif, dan juga doa dari keluarganya juga menjadi doa yang paling didengar kali ya olehnya gitu kan. Yuk, boleh nggak nih kita panggil nih keluarganya nih sebagai sebuah karena keluarganya nih ya. Ini jadi nih, waduh komplit udah ya. Ya ini yang pertama namanya siapa? Sakwina. Sakwina. Ini yang kedua namanya siapa, lihat itu? Hah? Sakwila. Ini jagoan Sankara. Oke, ini dari istri yang sama apa gimana? Dari istri yang pertama. Yang pertama Dan terakhir. Yang terakhir. Nah, Oke. alhamdulillah udah punya 3 anak. Istrinya mana nih? Ibu boleh dong Bu, sini masuk. Ibu udah sewa MUA juga, udah sewa Herdu, ini gimana nih? Kenapa dia pada ngelepek semua ini? Oh jadi ini adalah supporting system yang paling, Ini pondasi. Pondasi lah ya. Pondasi paling penting. Pondasi paling orang-orang penting. yang paling disayang, orang yang paling ujung hidup saya, tahu nggak? oke, jadi setiap kali ngelangkah Tujuan udah tahu saya adalah tujuannya ini. adalah itu. Tujuannya adalah Bukan ini. istri ya. Betul, kepleset kan. Lupa ngomong. Saya juga salah lagi. Saya juga salah lagi. Paling penting. Iya kan, itu Terima, paling penting ya. terima Paling paling penting ya. penting. Ya boleh itu. Oke deh, baiklah Bogorian, terima kasih udah menjadi pemirsa yang setia bersama kami. Jangan lupa di subscribe channel kami juga, di like, di share. Terima kasih kepada Kang Olen, thank you banget Terima udah hadir di kasih. sini. Terima kasih Bogorian. Semoga jadi inspiratif. Bye. Bye.